akan menjelaskan tentang materi komunikasi bisnis. Berikut materi yang diberikan oleh Pak Kolonel. Yang pertama, bagaimana pendekatan yang digunakan dalam tulis pesan persuasif. Dan yang kedua, bagaimana etika kombis yang berlaku dalam perusahaan. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah komunikasi bisnis saya dalam bentuk video. Sebelum mengarah ke penjelasan materi yang pertama dan kedua, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akuntansi. Apa itu akuntansi? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi. Akuntansi adalah suatu disiplin ilmu dan praktik yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan penyajian informasi keuangan tentang entitas bisnis atau organisasi. Di sini inti dari akuntansi adalah pencatatan dan pengukuran transaksi keuangan sebuah perusahaan. Proses ini melibatkan pengumpulan data keuangan dari berbagai sumber seperti buku transaksi, faktur, dan dokumen lainnya. Dan selanjutnya yaitu data tersebut dicatat dalam jurnal atau buku besar sebagai langkah awal dalam mengorganisasi informasi keuangan. Selanjutnya yaitu apa itu komunikasi bisnis. Baiklah, di sini akan menjelaskan komunikasi bisnis adalah proses vital dalam lingkungan bisnis yang melibatkan pertukaran informasi antar individu atau kelompok dengan tujuan mencapai keberhasilan dalam bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja dan kooperatif dan harmonis. Selanjutnya yaitu hubungan kombis dengan akuntansi. Poin hubungan kombis dengan akuntansi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pengumpulan dan penyampaian informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan dan penyimpanan informasi. Komunikasi bisnis membentuk dalam pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk proses akuntansi. Misalnya nih, dalam pengumpulan data transaksi keuangan, komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang akurat dan lengkap dikomunikasikan antara departemen atau pihak yang terlibat. Yang kedua yaitu laporan keuangan. Akuntansi melibatkan penyajian informasi keuangan dalam bentuk laporan, seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas. Komunikasi bisnis memainkan peran penting dalam menyusun dan mengkomunikasikan laporan keuangan ini kepada pihak yang berkepentingan seperti pemilik bisnis, investor, atau pihak eksternal. Dan yang ketiga, interpretasi dan analisis. Komunikasi bisnis juga diperlukan untuk menginterpretasikan dan menganalisis informasi keuangan. Misalnya, manajer keuangan perlu berkomunikasi dengan pihak terkait untuk menganalisis laporan keuangan, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan bisnis berdasarkan informasi tersebut. Yang keempat, komunikasi internal. Dan sebuah organisasi, komunikasi bisnis memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi akuntansi kepada departemen dan individual terkait. Contohnya, akuntan yang harus berkomunikasi dengan manajer departemen lain untuk menjelaskan komunikasi keuangan yang relevan dengan kegiatan operasional mereka. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, komunikasi eksternal. Bisnis juga perlu berkomunikasi dalam pihak eksternal seperti auditor, perusahaan, akuntansi, dan badan pengaturan dalam konteks akuntansi. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya dikomunikasikan dengan benar kepada pihak eksternal ini. Bagaimana sih etika kombis yang berlaku dalam perusahaan? Etika kombis adalah seperangkat prinsip-prinsip atau nilai yang mengatur cara perusahaan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal. Praktik yang etis dalam komunikasi bisnis membantu pembangunan hubungan yang baik seperti saling percaya dan profesional.
Berikut adalah beberapa prinsip etika bisnis yang umumnya berlaku dalam perusahaan. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran adalah prinsip utama dan yang hal paling utama dalam komunikasi bisnis yang etis. Perusahaan harus berkomunikasi dengan jujur dan tidak memberikan informasi yang menyesatkan atau palsu atau menipu. Hal ini mencakup beberapa informasi yang akurat dan lengkap kepada pihak terkait. Yang kedua, keterbukaan dan transparansi. Komunikasi bisnis yang etis melibatkan keterbukaan dan transparansi dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait. Perusahaan harus bersedia berbagai informasi yang relevan dan penting dengan jelas sehingga pihak lain dapat memahami dengan baik. Yang ketiga yaitu menghormati privasi dan kerahasiaan. Dalam komunikasi bisnis, perusahaan harus menghormati privasi dan kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepada mereka oleh karyawan, pelanggan, atau pihak terkait lainnya. Informasi sensitif harus dilindungi dan tidak diungkapkan tanpa izin yang sah. Yang keempat, menghindari diskriminasi dan pelecehan. Komunikasi bisnis yang etis melibatkan penghindaran diskriminasi dan pelecehan dalam sebuah bentuknya. Perusahaan harus menjaga lingkungan kerja yang bebas dari perilaku diskriminatif atau pelecehan, baik itu berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, dan atau karakteristik pribadi lainnya. Menghormati hak kekayaan intelektual. Perusahaan harus menghormati hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, atau merek dagang. Komunikasi bisnis harus menghindari pelanggan hak kekayaan intelektual dan tidak menggunakan informasi atau materi yang dilindungi tanpa izin yang sah. Yang keenam, menghormati hak konsumen. Komunikasi bisnis yang etis melibatkan hormati hak konsumen seperti hak atas informasi yang jujur dan transparan, hak privasi, dan hak untuk memberikan umpan balik atau keluhan. Perusahaan harus berkomunikasi dengan konsumen dengan cara yang menghormati dan bertanggung jawab. Keberagaman dan inklusivitas. Komunikasi bisnis yang etis harus menghormati keberagaman dan inklusivitas. Perusahaan harus mendorong komunikasi yang menghargai perbedaan budaya dengan pandangan dan latar belakang serta memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan didengar. Yang kedelapan, pertimbangan etika dan pemasaran. Perusahaan harus berkomunikasi dengan etika dalam kegiatan pemasaran seperti menghindari konsumen, menghindari pemasaran yang menyesatkan dan menipu. Komunikasi pemasaran harus jujur, akurat, dan tidak mengeksploitasi konsumen. Prinsip-prinsip etika komunikasi bisnis ini penting untuk membangun kepercayaan, menjaga hubungan yang baik dengan pihak terkait, dan menciptakan reputasi perusahaan yang baik. Mengikuti prinsip-prinsip ini membantu perusahaan dalam menjalankan komunikasi yang bertanggung jawab, adil, dan menghormati semua pihak yang terlibat. Apa itu pesan persuasif? Di sini saya akan menjelaskan. Pesan persuasif adalah jenis pesan yang dirancang untuk mempengaruhi atau meyakinkan audiens agar menerima atau mengadopsi pandangan, pendapat, atau tindakan yang diusulkan oleh pengirim pesan. Tujuan dari pesan persuasif ini adalah untuk mempengaruhi sikap, keyakinan, atau perilaku audiens sehingga mereka berpikir, merasa, atau tidak bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengirim pesan. Pesan persuasif juga sering digunakan dalam konteks komunikasi bisnis, pemasaran, politik, advokasi, dan kampanye publik. Pesan ini mencoba untuk membujuk dan mengubah pandangan atau perilaku audiens dengan menghadirkan argumen, fakta, bukti, cerita, atau strategi persuasif lainnya. Bagaimana pendekatan yang digunakan dalam menulis pesan persuasif? Yang pertama, pendekatan rasional atau logika. Pendekatan ini melibatkan pengguna argumen yang logis, fakta, bukti, dan data yang kuat untuk mendukung pesan persuasif. Tujuannya adalah
meyakinkan audiens melalui pemikiran rasional dan pendekatan yang berbasis logika. Yang kedua, pendekatan emosional. Pendekatan ini bertujuan untuk mempengaruhi audiens melalui emosional dan perasaan mereka. Pesan persuasif menggunakan cerita yang menggugah emosi, anekdot pribadi, gambaran yang kuat, atau penggunaan bahasa yang emosional dan membangkitkan pesan tertentu dalam audiens dan membuka mereka lebih menerima pesan tersebut. Yang ketiga yaitu pendekatan orientasi. Pendekatan ini menggunakan kreditas atau orientasi dari sumber-sumber atau individu yang mengirimkan pesan persuasif. Mengutip pendapat atau penelitian dari ahli terkemuka, tokoh terkenal atau sumber yang dihormati dan meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan audiens terhadap pesan tersebut. Yang keempat, pendekatan nasional. Pendekatan ini menggunakan tekan sosial atau kebutuhan memenuhi harapan atau norma sosial sebagai strategi persuasif. Ini melibatkan penggunaan testimonial atau kesaksian dari individual atau kelompok yang dihormati oleh audiens mengacu pada keputusan mayoritas atau menekankan kepentingannya konformitas dengan norma sosial tertentu. Yang kelima yaitu pendekatan keamanan. Pendekatan ini menekankan manfaat keamanan, perlindungan, atau menghindari risiko sebagai cara untuk meyakinkan audiens pesan persuasif mungkin menyotori bahaya atau konsekuensinya negatif yang mungkin terjadi pada audiens tidak mengambil tindakan yang diusulkan. Yang keenam, pada pendekatan kekurangan dan keingintahuan. Pendekatan ini memanfaatkan rasa ingin tahu atau ketertarikan audiens terhadap informasi baru atau eksklusif. Pesan persuasif dapat melaksanakan pada pengetahuan terbaru, penemuan baru, atau informasi eksklusif yang hanya tersedia jika audiens mengambil tindakan yang diusulkan. Pendekatan ini dapat digunakan secara terpisah atau kombinasikan untuk menciptakan pesan persuasif yang efektif. Penting untuk memahami audiens, mempertimbangkan konteks, dan menggunakan pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan dan karakteristik audiens yang dituju. Baiklah, setelah tadi materi yang telah saya sampaikan, mohon maaf jika dalam tutur kata atau perlambatan kata yang kurang dipahami oleh teman-teman. Saya meminta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.